Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas suatu topik yang menarik loh untuk kalian, yaitu memahami teori dan konsep tentang polinomial dan lingkaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran matematika peminatan. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. Dengan istilah-istilah pada polinomial, di mana derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf, misalnya x, dan koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Contoh persamaan dari sistem polinomial adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka fx plus minus gx adalah suku banyak derajat maksimum m atau n. Fx dikali gx adalah suku banyak berderajat m plus n. Berikut contoh penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama dan memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan ruas kanan. Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Suatu fungsi suku banyak dapat dilakukan operasi pembagian terhadap fungsi lainnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu pembagian dengan cara bersusun dan dengan metode Horner atau Bagan. Yang pertama, pembagian bersusun. Misalkan suku banyak fx sama dengan a2x kuadrat ditambah a1x ditambah a0 dibagi dengan x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa s, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x min k dikali hx ditambah s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun seperti yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, pembagian menggunakan metode Horner atau Bagan. Aturan penggunaan metode Horner pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas, selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada, contohnya 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 min 5x min 9 sama dengan 0, maka koefisien untuk pangkat x pangkat 3 dapat ditulis 0. Yang kedua, letakkan faktor pengali di samping kiri. Dan yang terakhir, baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa. Berikutnya, teorema sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak dan atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa ini adalah sebagai berikut. Misalkan suku banyak fx dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisa sx, maka akan diperoleh hubungan fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m, dengan m kurang dari atau sama dengan n, maka diperoleh hx adalah hasil bagi berderajat n dikurangi m, dan sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum m min 1. Syarat pembagi menggunakan teorema sisa terdapat dengan dua cara, yaitu pembagian dengan x min k. Teorema sisa bagian 1. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya s sama dengan fk. Sisa fk adalah nilai suku banyak x sama dengan k yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema Bagan.
dan pembagian dengan AX plus B, teorema sisa 2. Jika suku banyak berderajat N dibagi dengan AX plus B, maka sisanya S sama dengan F min B per A. Sisa S sama dengan F min B per A adalah nilai suku banyak untuk X sama dengan min B per A yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema bagian. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Dan jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Contoh soal teorema faktor. Jika salah satu akar dari Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah Mx pangkat 3 min 6x kuadrat plus 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Langkah pertama, carilah terlebih dahulu nilai M dengan substitusi polinomial F2 sama dengan 0, karena nilai 2 termasuk akar dari Fx, maka diperoleh seperti yang ada pada gambar. Kemudian gunakan metode Horner untuk menentukan faktor atau akarnya, yaitu seperti pada gambar. Sehingga faktor X yang lain adalah X min 2, X plus 3, dan X pangkat 2 min X plus 1. Oleh sebab itu, faktor lain dari akar linearnya adalah min 3. Lingkaran adalah kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama pada suatu titik tertentu. Gambar ini menunjukkan lingkaran dengan pusat P dan jari-jari R, di mana pada gambar P sebagai pusat lingkaran dan R sebagai jari-jari lingkaran tersebut. Lalu pada koordinat kartesius dapat kita gambarkan di mana pada gambar tersebut AB berlaku sebagai pusat lingkaran, XY sebagai suatu titik pada sisi lingkaran, dan R yang membentuk garis merupakan jari-jari lingkaran. Persamaan lingkaran. 1. Persamaan lingkaran yang berpusat O 0,0 dan jari-jari R. Pada lingkaran di samping, jari-jari atau R sama dengan OP, OK sama dengan X dan PQ sama dengan Y. Jarak dari O 0,0 ke P, X, Y adalah D sama dengan akar X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat, D kuadrat sama dengan X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat. D kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Karena 0P sama dengan R, maka D sama dengan R. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berdasarkan rumus Pitagoras, OK kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat O 0,0 dan jari-jari 5. Jawabannya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Yang kedua, persamaan lingkaran dengan berpusat P, A, B dan berjari-jari R. Persamaan lingkaran yang berpusat P, A, B dan berjari-jari R dapat diperoleh dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R dengan menggunakan teori pergeseran. Jika pusat 0,0 bergeser A, B, maka titik XY bergeser ke X plus A, Y plus B. X aksen sama dengan X plus A menjadi X sama dengan X aksen min A. Y aksen sama dengan Y plus B menjadi Y sama dengan Y aksen min B. Persamaan lingkaran menjadi A aksen min A kuadrat plus Y aksen min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4. Jawabnya, pusat 3,2 maka A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Persamaan lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat min 4 kuadrat. X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Untuk umum persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat PA, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus 2 plus A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0. Dengan A sama dengan min 2A, maka A sama dengan min 1/2A dan B sama dengan min 2B. Maka B sama dengan min 1/2B, C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. R kuadrat sama dengan min 1/2A kuadrat plus min 1/2B kuadrat min C. R kuadrat sama dengan 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C. R sama dengan akar 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0. Dengan pusat min 1/2A, min 1/2B dan jari-jari R akar 1/4A kuadrat plus 1/4B kuadrat min C. B. Kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran, letak K, M, N terhadap X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ditentukan oleh nilai kuasa titik tersebut terhadap lingkaran. Nilai kuasa K sama dengan M kuadrat plus N kuadrat plus AM plus BN plus C. K kurang dari 0 di dalam lingkaran. K sama dengan 0 pada lingkaran. K lebih dari 0 di luar lingkaran. Kedudukan garis pada lingkaran. Untuk mengetahui kedudukan atau posisi sebuah garis terhadap lingkaran, substitusikan garis terhadap lingkaran sehingga didapatkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lihat diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0 berarti garis berada di luar lingkaran, tidak memotong lingkaran. D sama dengan 0 berarti garis menyinggung lingkaran. D lebih dari 0 berarti garis memotong lingkaran di dua titik berbeda. Persamaan garis singgung lingkaran. Jika persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya persamaan garis singgung untuk suatu titik X1, Y1 yang terletak pada lingkaran. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Jika persamaan lingkaran X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya X1 min XP, X min XP plus Y1 min YP, Y min YP sama dengan R kuadrat. Jika persamaan lingkaran berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya X1X plus Y1Y plus 1/2A X plus X1 plus 1/2B Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 dapat juga diubah menjadi X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat sama dengan R kuadrat dengan kuadrat sempurna, sehingga rumus yang harus dihafalkan jadi lebih sedikit.
Rumusnya, Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1 atau Y min YP sama dengan MX min XP plus kurang R akar M kuadrat plus 1. Rumus yang pertama jika diketahui titik dan rumus yang kedua jika diketahui gradien. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan like beserta komen dari kalian sangat berarti bagi kami. Jadi mohon dukungannya untuk like, share, dan komen video ini. Terima kasih.